Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada hari ini kita memasuki kompetensi yang ke-14, yaitu menerapkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ini minggu yang kedua. Kita akan membahas tentang dokumen HAKI. Anak-anak, bagaimana materi tentang dokumen HAKI? Silakan kalian perhatikan video selanjutnya. 1. Tujuan penerapan hak atas kekayaan intelektual. 1. Sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karyanya, serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. 2. Sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perseorangan ataupun sekelompok dalam bentuk hasil karya. 3. Mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. 4. Meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar. 5. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. 2. Manfaat HAKI ini bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Ini bagi investor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HAKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HAKI. D. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Nah, itu adalah manfaat-manfaat HAKI yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. 3. Prinsip-prinsip HAKI ini ada 4. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi ini, hak intelektual itu berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat, serta nilai ekonomis yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Kemudian, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual tersebut, sehingga pemilik kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. C. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. D. Prinsip sosial. Prinsip ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atau suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. 4. Dokumen HAKI. A. Dokumen pengajuan cipta. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan hak cipta untuk disampaikan kepada Departemen Hukum dan HAM. Syarat umum yang harus dilengkapi saat melakukan pendaftaran yaitu nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pendaftar. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta. Judul karya, waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali. Kemudian uraian karya secara singkat. Kemudian sampel karya yang didaftarkan. Ini format lengkapnya dapat dilihat di situs Ditjen HKI ya. Kemudian dokumen yang harus dilengkapi itu surat kuasa ditandatangani di atas materai 6.000. Kemudian surat pernyataan keaslian karya, NPWP, itu nomor pokok wajib pajak ya, NPWP itu ya. Kemudian sampel karyanya. Kemudian jika hak cipta ini mendaftarkan atas nama perusahaan, yang harus dilengkapi adalah surat pengalihan hak dari pembuat karya kepada pemegang hak cipta, kemudian NPWP perusahaan, akta perusahaan, dan fotokopi identitas pemohon dan pencipta karya. Ini bisa juga berbentuk KTP ya. Untuk dokumen pengajuan hak cipta dapat kalian lihat di sini ya. Ini
Atas nama perusahaan ini satu surat yang ditandatangani di atas materai 6.000, kemudian surat pengalihan hak dari pencipta kepada memegang hak cipta ditandatangani di atas materai 6.000, surat pernyataan yang menyatakan ciptaan tersebut asli, kemudian NPWP perusahaan, fotokopi KTP, akta perusahaan, dan contoh ciptaan. Kemudian kalau ini untuk atas nama perorangan, bisa surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 6.000, surat pengalihan apabila nama pencipta berbeda dengan nama pemegang hak cipta ditandatangani di atas materai 6.000, kemudian surat pernyataan yang menyatakan bahwa ciptaan tersebut asli, surat pernyataan yang menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah asli, NPWP, dan fotokopi KTP. Ini untuk proses pendaftarannya selama 1,5 tahun ya. Kemudian apa kelebihan pendaftaran hak cipta melalui konsultan HAKI? 1. Bisa mengefisien waktu dan tenaga dalam proses pendaftaran hak cipta. Kemudian klien akan mendapatkan bantuan advice yang menyeluruh di dalam proses pendaftaran hak cipta. Klien akan mendapatkan advokasi jika suatu saat hak ciptanya mengalami permasalahan hukum. Artinya kalau ada permasalahan apa-apa ya, maka klien ini atau kita yang mendaftarkan HAKI ini akan mendapatkan kuasa hukum. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi di Indonesia ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan penciptaan lain yang sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Ada arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampe, dan karya lain hasil pengalih wujudan. Hak-hak yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ini menggunakan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan, serta masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. B. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna kepentingan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. C. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, kemudian pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar baik pencipta. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial, artinya ini tetapi tidak boleh diperjualbelikan. G. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, dan seterusnya ya. Kemudian perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis, artinya ini gambar-gambar arsitek bisa dirubah sedikit karena ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Kemudian pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Jadi ini boleh dikopi ya, tetapi untuk kepentingan sendiri. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang boleh kita lakukan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. 5. Persyaratan hak paten ini ada 3. 1. Bersifat baru ya. 5 persyaratan hak paten. 1. Bersifat baru, yaitu hasil karya intelektual yang belum pernah dipublikasikan di media apapun. Langkah yang harus diurus untuk mendaftarkan hak paten ini adalah pengajuan permohonan, kemudian terbitlah tanggal penerimaan. Jika karya sudah dipublikasikan sebelum mendapatkan tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal.
2. Bersifat inventif. Artinya, prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, paten hanya diberikan pada karya intelektual dari orang yang ahli di bidangnya. 3. Bersifat aplikatif. Maksudnya, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat pemanfaatan bagi masyarakat luas. Mengidentifikasi bahwa penemuan tadi itu sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Kemudian syaratnya harus konsisten, tidak mudah berubah-ubah. 6. Persyaratan formalitas. 1. Surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. 2. Surat pengalihan hak yang merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten. Ini jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Kemudian 3. Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. 4. Fotokopi KTP. 6. Foto akta kelahiran badan hukum yang sudah dilegalisir. 6. Fotokopi NPWP pemohon. 7. Fotokopi KTP jika pemohon tersebut atas nama badan hukum. 7. Invensi tidak dapat dipatenkan apabila mengandung hal-hal sebagai berikut. 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Ini misalkan tentang narkoba ya. Kemudian 2. Berupa metode pemeriksaan perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan. Misalkan ini adalah metode sesar, metode kemoterapi, ini tidak boleh. Kemudian 3. Teori dari metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, ini juga tidak boleh. Kemudian 4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, 4 hal ini adalah penemuan-penemuan yang tidak dapat dipatenkan. Kemudian pemeliharaan paten. Pemeliharaan paten ini merupakan biaya tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemegang paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Apabila sampai pada waktu yang ditentukan tidak membayar, maka paten ini dinyatakan dihapus. Kemudian untuk rinciannya, komponen biaya paten ini sama dengan biaya dasar ditambah dengan biaya per klaim. Biaya tahunan paten ini dimasukkan ke dalam PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. 9. Aturan pembayaran pemeliharaan paten. Untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan ya. Ini meliputi biaya tahunan yang dihitung sejak tanggal permohonan sampai dengan tahun diberi paten, ditambah biaya tahunan 1 tahun berikutnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, pembayaran pemeliharaan paten ini untuk tahun selanjutnya dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan berikutnya. Sebagai contoh gini, jika paten diberikan pada tanggal 2 Januari 2020, maka setiap tanggal 2 Januari permohonan paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silakan kalian putar-putar kembali agar lebih paham ya nak ya. Kemudian untuk hal-hal yang belum jelas boleh ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.